Update bursa transfer terbaru. Nathan Chu Aon dikejar 3 klub top Eropa. Siapa yang akan mengamankan tanda tangannya? Bikin heboh, Justin Hubner siap tinggalkan Cerezo Osaka dan kembali ke Wolves. Ini alasan dibalik keputusannya yang mengejutkan. Eksklusif, PSSI ungkap jadwal kepulangan Shin Tae-yong untuk latih timnas Indonesia lagi. Detail tanggalnya terungkap. Skandal besar mengguncang. PSSI berani minta publik percaya penuh soal tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Benarkah ini solusi terbaik? Kejutan besar. Shin Tae-yong ditantang misi besar bawa timnas Indonesia menuju peringkat 100 FIFA, bukan Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Terungkap jelas. Respons kontroversial Presiden FA Bahrain soal satu grup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang ia katakan? Ini baru mantap. Jawaban memuaskan PSSI terkait tuntutan netizen untuk Nova Arianto latih timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Bikin geger. Timnas Singapura terlalu sombong di depan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Sekarang mereka tersungkur jauh di bawah Garuda. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Update bursa transfer terbaru. Nathan Chu Aon dikejar 3 klub top Eropa. Siapa yang akan mengamankan tanda tangannya? Pemain timnas Indonesia dan Swansea City, Nathan Chu Aon, dikabarkan tengah diminati oleh beberapa tim Eropa. Berita ini disampaikan oleh Wales Online pada 26 Juni 2024. Sebagai informasi, Nathan Chu Aon tidak bermain sama sekali untuk Swansea City pada musim lalu. Karena itu ia dipinjamkan ke SC Heerenveen pada paruh musim, tetapi hanya mendapat 15 menit bermain di sana. Situasi ini membuat masa depan Nathan Chu Aon di Swansea City menjadi tidak pasti. Wales Online melaporkan bahwa ada 3 tim Eropa yang tertarik dengan Nathan Chu Aon. Salah satu tim tersebut berasal dari divisi yang sama dengan Swansea City di Championship, yaitu Oxford United. Oxford United adalah klub terbaru yang menunjukkan minat pada bek Swansea City Nathan Chu Aon, tulis Wales Online. Oxford, yang baru saja promosi dari League One, telah melakukan penyelidikan awal mengenai situasinya, lanjut laporan tersebut. 2 klub lainnya yang tertarik berasal dari Liga Belanda, yaitu FC Emmen dan Almere City. Ada juga percakapan serupa dengan klub Belanda FC Emmen dan Almere City, tulis Wales Online. Meski demikian, Nathan Chu Aon masih muncul dalam sesi latihan pramusim pertama Swansea City. Namun belum ada kepastian apakah hal itu menandakan bahwa Nathan Chu Aon akan masuk dalam rencana tim untuk musim depan. Bikin heboh, Justin Hubner siap tinggalkan Cerezo Osaka dan kembali ke Wolves. Ini alasan dibalik keputusannya yang mengejutkan. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner dikabarkan akan meninggalkan Cerezo Osaka. Mengutip media @IDN Abroad, ada kemungkinan Justin Hubner kembali ke Wolverhampton Wanderers U21 mengikuti pramusim dengan tim senior Wolverhampton atau dipinjamkan ke klub lain. Justin Hubner melalui IG eksklusifnya mengisyaratkan akan meninggalkan Cerezo Osaka bulan Juli ini dan kembali ke Inggris, tepatnya ke klub induknya Wolves dan mungkin ke klub lain. Detail ini disampaikan Justin lewat IG eksklusifnya, tulis @IDN Abroad. Justin Hubner dipanggil kembali oleh Wolves karena bek berusia 20 tahun ini tidak mendapatkan banyak menit bermain. Awalnya, Wolves berharap Justin Hubner mendapatkan banyak waktu bermain saat dipinjamkan ke Cerezo Osaka pada Maret 2024. Sesuai rencana awal, Justin Hubner akan dipinjamkan selama 1 tahun hingga akhir 2024. Sebagai pemain muda, Justin Hubner membutuhkan menit bermain yang cukup untuk menambah pengalaman. Namun hingga pekan ke-22 Liga 1 Jepang, Justin Hubner hanya bermain 6 kali dan 5 diantaranya berasal dari bangku cadangan.
Ironisnya, dalam 3 pertandingan terakhir, Justin Hubner masing-masing hanya bermain selama 1 menit. Fakta ini tentu mengecewakan mengingat manajemen Wolverhampton menilai Justin Hubner memiliki prospek yang cerah. Oleh karena itu, menarik untuk melihat kemana Justin Hubner akan berlabuh selanjutnya. Apakah ada peluang Justin Hubner dipromosikan ke tim senior Wolverhampton? Peluang tersebut tentu terbuka terutama setelah Wolves ditinggalkan oleh bek andalan sekaligus kapten tim Max Kilman yang pindah ke West Ham United. Eksklusif, PSSI ungkap jadwal kepulangan Shin Tae-yong untuk latih timnas Indonesia lagi. Detail tanggalnya terungkap. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menginformasikan tentang waktu kembalinya pelatih Shin Tae-yong dari Korea Selatan ke Indonesia. Arya menyampaikan bahwa Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia setelah kondisinya lebih sehat pasca operasi. Saat ini, Shin Tae-yong sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi untuk radang dada. Pelatih berusia 53 tahun ini masih berada di kampung halamannya di Korea Selatan. Arya menekankan bahwa kesehatan Shin Tae-yong adalah prioritas utama. Pelatih timnas Indonesia ini akan diberikan waktu istirahat yang cukup sebelum kembali ke Indonesia. Begitu sehat, dia akan langsung kembali ke sini Indonesia. Dia kan sedang dalam masa pemulihan pasca operasi, kata Arya kepada media. Kemarin dia baru pulang kampung. Dia sempat melihat lapangan bola di kampungnya dan berpartisipasi dalam penamaan jalan. Jadi, dia memang harus memiliki waktu istirahat, tegas Arya Sinulinga. Sebagai informasi, Shin Tae-yong dipastikan akan tetap menangani timnas Indonesia. Dia sudah menyetujui kontrak yang ditawarkan PSSI hingga 2027. Kedepannya, Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase ini, timnas Indonesia akan berada di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Skandal besar mengguncang. PSSI berani minta publik percaya penuh soal tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Benarkah ini solusi terbaik? Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan penjelasan tentang target pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024. Sebagai induk sepak bola Indonesia, PSSI harus mempersiapkan tim dengan baik. Salah satu langkah yang diambil adalah menambah pemain keturunan. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI ingin menambah jumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Kehadiran pemain berkualitas akan sangat menguntungkan timnas Indonesia sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sih yang tidak ingin ada pemain baru yang kita dapatkan lagi, kata Arya Sinulinga pada Selasa malam kemarin. Mau dari manapun, baik itu naturalisasi atau dari lokal, mendapatkan pemain baru adalah hal yang menguntungkan bagi kita. Arya menjelaskan bahwa proses mendapatkan pemain baru tidaklah mudah dan membutuhkan waktu. Ia meminta publik untuk tetap percaya pada PSSI dalam hal penambahan pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Orang sering bertanya bagaimana prosesnya. Percayakan saja pada kami, ujar Arya. Selama ini kami sudah melakukan berbagai langkah. Bahkan, Verdonk bisa selesai dalam 1 hari. Tapi jika nanti ada yang tidak bisa, itu berarti memang tidak bisa. Arya menegaskan bahwa PSSI selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kami berkomitmen untuk bekerja cepat dalam memproses pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Jadi, percayalah bahwa kami akan mengerjakan yang terbaik, tegas Arya Sinulinga. Kejutan besar, Shin Tae-yong ditantang misi besar bawa timnas Indonesia menuju peringkat 100 FIFA, bukan Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan target utama federasi untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong.
Menurut Arya, target utama adalah membawa timnas Indonesia masuk peringkat 100 besar dunia, bukan lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan Arya setelah menghadiri diskusi mengenai Riset Football Institute di Barito Mansion, Jakarta pada Selasa malam kemarin. Arya menjelaskan bahwa Shin Tae-yong hanya dibebani target untuk membawa timnas Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia. Kalau target untuk pelatih, kita berharap mencapai peringkat 100. Untuk Piala Dunia, kita tentu berharap bisa masuk, tapi itu tidak ada dalam kontrak, kata Arya kepada media. Arya juga menambahkan bahwa untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, target timnas Indonesia adalah realistis. Meski demikian, dia berharap pasukan Shin Tae-yong berjuang semaksimal mungkin. Kita harus tahu bahwa dalam grup kita ada 3 tim yang selalu menjadi peserta Piala Dunia. Dari 3 tim itu, 2 akan lolos ke putaran berikutnya. Jadi ada 1 tim yang biasanya lolos, tapi kali ini tidak, ujar Arya. Jadi kita tahu ini grup yang sangat berat, tapi kita harus berjuang habis-habisan dan tetap realistis. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. 2 tim teratas dari grup ini akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan fase kualifikasi di putaran keempat dan 2 tim terbawah akan tersingkir dari fase kualifikasi. Terungkap jelas. Respons kontroversial Presiden FA Bahrain soal satu grup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang ia katakan? Presiden Bahrain Football Association, Sheikh Ali bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa memberikan pandangannya mengenai hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing menempatkan Bahrain di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Indonesia. Sheikh Ali bin Khalifa menyatakan bahwa semua tim yang lolos ke putaran ketiga adalah tim-tim yang tangguh. Ia menilai bahwa pertandingan di grup C akan berlangsung sulit. Semua tim yang lolos ke tahap ini kuat dan tidak ada pertandingan yang mudah, ujar Sheikh Ali bin Khalifa. Harapan kami untuk sukses baik bagi tim maupun para penggemar kami akan menjadi motivasi yang kuat bagi tim di babak kualifikasi. Kami harus optimis dan percaya pada peluang kami untuk lolos, jelas Ali. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan segala dukungan yang diperlukan oleh timnas Bahrain untuk menghadapi putaran ketiga. Dewan Direksi akan memberikan dukungan yang diperlukan kepada tim nasional dalam kampanye kualifikasi yang penting ini, tegas Ali. Sementara itu, Sekretaris Jenderal BFA Rashid Al-Za'abi menilai bahwa semua tim memiliki peluang yang sama. Tahap penentuan kualifikasi sangat kuat dengan hadirnya tim elit Asia, kata Al-Za'abi. Tim kami memiliki peluang yang sama dengan tim lainnya dan kami harus menjauhi tekanan dan bermain dengan cara biasa yang memungkinkan kami mencapai hasil positif dan maju selangkah demi selangkah. Tugas lolos ke Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil dan dengan dukungan semua orang, kami akan mampu tampil cemerlang, jelas Al-Za'abi. Pertemuan antara Bahrain dan Timnas Indonesia akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 dan 25 Maret 2025. Bahrain akan lebih dulu menjamu Timnas Indonesia sebelum bertandang ke Indonesia untuk pertandingan berikutnya. Ini baru mantap. Jawaban memuaskan PSSI terkait tuntutan netizen untuk Nova Arianto latih Timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menanggapi permintaan netizen yang menginginkan Nova Arianto menjadi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. PSSI memastikan bahwa mereka tidak akan terlalu fokus pada Piala AFF Senior 2024 karena Timnas Indonesia akan berkonsentrasi penuh pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Banyak netizen yang mendukung Nova untuk memimpin timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024 menggantikan Shin Tae-yong yang saat ini adalah pelatih utama skuad Garuda. Nova Arianto saat ini adalah pelatih timnas U16 dan juga asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia U16. Piala AFF Senior 2024 akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Beberapa hari sebelum turnamen tersebut, tepatnya pada 14 dan 19 November 2024, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Ada saran agar Shin Tae-yong fokus pada timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga tidak perlu menangani skuad Garuda di Piala AFF 2024. Nanti saja kita lihat. Santai saja kita lihat prosesnya nanti, ujar Arya. Nova Arianto baru saja memimpin timnas U16 di Piala AFF U16 2024 dan berhasil membawa tim finish di peringkat ketiga. Selanjutnya, Nova akan memimpin timnas U16 dalam grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Nova juga akan diuji di kualifikasi Piala Asia U17 2025, jadi jangan terburu-buru menentukan, tegas Arya. Prediksi mengejutkan. Pengamat yakin timnas Indonesia berpotensi bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu pede? Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tahap ini skuad Garuda tergabung di grup C. Di grup ini, timnas Merah Putih akan bersaing dengan timnas Cina, Bahrain, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. 3 negara terakhir adalah tim yang sering lolos ke putaran final Piala Dunia. Dari segi peringkat, timnas Indonesia tertinggal cukup jauh dari 4 rival lainnya yang berada di posisi 90 besar dunia, sementara Garuda hanya berada di urutan 134 ranking FIFA. Dengan melihat fakta tersebut, perjalanan timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tidaklah mudah. Tim ini memerlukan usaha ekstra keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Menurut pelatih berusia 47 tahun tersebut, hasil drawing ini menjadi tantangan berat bagi tim Merah Putih. Hasil drawing memang membuat kita semua cemas karena berada satu grup dengan 3 negara langganan Piala Dunia, meskipun kita juga tidak boleh mengabaikan kekuatan Bahrain dan Cina, ujar Erwan Hendarwanto. Namun adanya Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang selama ini merupakan tim langganan Piala Dunia membuat peluang kita cukup berat, jelas Erwan. Meskipun berat, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Erwan Hendarwanto meyakini hal itu karena bola itu bundar dan segala hal bisa terjadi. Asisten pelatih PSIM Yogyakarta ini optimis bahwa timnas Indonesia bisa melewati ujian tersebut asal ada kemauan. Meskipun berat, dalam sepak bola apa saja bisa terjadi. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan Coach Shin Tae-yong selama ini cukup sukses dalam mengubah pola pikir kita bahwa siapapun lawannya. Kita yakin timnas kita mampu bersaing dan bisa menang, kata Erwan. Apa yang sudah dilakukan oleh timnas kelompok umur dengan mengalahkan negara-negara besar Asia, bukan tidak mungkin juga dilakukan oleh timnas senior, tegas Erwan. Bikin geger, timnas Singapura terlalu sombong di depan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Sekarang mereka tersungkur jauh di bawah Garuda. Tim Singapura yang dikenal dengan julukan The Lions bertemu timnas Indonesia pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium, Kalang. Kedua tim sama-sama bersemangat untuk memenangkan pertandingan karena pada leg pertama yang juga digelar di National Stadium, skor berakhir imbang 1-1. Jadi, bagaimana hasil leg kedua?
Timnas Indonesia unggul lebih dulu dengan gol dari Ezra Walian pada menit ke-11. Di akhir babak pertama, Timnas Singapura menyamakan kedudukan melalui tendangan Song Wei-yong pada menit ke-4. Pada menit ke-74, Shahdan Sulaiman membuat Singapura berbalik unggul 2-1 atas Indonesia. Pada saat itu, para pemain Singapura yang berada di bangku cadangan melakukan provokasi terhadap bangku cadangan Timnas Indonesia. Tidak hanya pemain, pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida, juga melakukan provokasi. Namun, seolah terkena karma, Timnas Singapura akhirnya harus menerima kekalahan setelah selebrasi berlebihan tersebut. Timnas Indonesia mencetak 3 gol tambahan melalui Pratama Arhan pada menit ke-87. Gol bunuh diri dari Muhammad Sawal pada menit ke-91 dan Egy Maulana Fikri pada menit ke-152. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, berbicara mengenai selebrasi kontroversial dari para pemain dan pelatih Singapura. Ini memang masalah besar karena ada selebrasi berlebihan dari pemain Singapura kepada bangku cadangan kami, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers 25 Desember 2021. Saya sempat berbicara kepada pelatih Singapura bahwa kita harus bermain fair play. Tapi setelah itu semuanya baik-baik saja karena pelatih Singapura sudah meminta maaf, tambah pelatih asal Korea Selatan ini. Setelah pertandingan ini, level Timnas Singapura dan Timnas Indonesia seperti bumi dan langit. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang gagal dicapai Singapura. Ranking FIFA Timnas Indonesia juga jauh di atas Singapura. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia, unggul 25 posisi dari The Lioness. Terobosan fantastis. Timnas Indonesia U16 wajib perbanyak uji coba dan latihan di luar negeri. Momentum emas yang harus dimanfaatkan. Timnas Indonesia U16 baru saja menyelesaikan partisipasinya di Piala AFF U16 2024. Kini tim yang dijuluki Garuda Muda ini akan dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Muda tergabung di grup G bersama Timnas Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara U17. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan berlangsung dari tanggal 19 hingga 27 Oktober 2024. Turnamen kualifikasi ini diikuti oleh 43 negara yang dibagi menjadi 10 grup. Setiap grup terdiri dari 4 hingga 5 tim. Nantinya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke putaran final di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Meski tidak berhasil mempertahankan gelar, perjalanan Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 patut diapresiasi. Sepanjang turnamen, mereka hanya mengalami 1 kekalahan dan meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan yang dijalani. Untuk menjaga kekompakan serta meningkatkan performa pemain menjelang kualifikasi Piala Asia U16 2025, diperlukan langkah-langkah strategis. Pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto memberikan pandangannya. Untuk pengelolaan Timnas Indonesia U16, menurut saya perlu adanya pemusatan latihan di luar negeri sambil mencari banyak uji coba atau bisa juga mengikuti turnamen, ujar Erwan Hendarwanto. Dengan demikian, mentalitas pemain Timnas Indonesia U16 akan semakin meningkat. Menurut Erwan Hendarwanto, banyaknya laga uji coba bagus untuk melihat perkembangan pemain. Harapannya mentalitas pemain bisa bertambah dan lebih percaya diri saat tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 nanti, kata asisten pelatih PSIM Yogyakarta tersebut. Di sana bisa menjadi sasaran antara agar performa pemain terjaga dan membiasakan bermain dengan pemain-pemain yang memiliki postur lebih tinggi, jelas Erwan.